Halo anak-anak, yuk kita belajar lagi ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang lingkungan dan pengaruh kondisi geografis, tema 9, subtema 1, kelas 4 SD. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu memahami pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan ekonomi manusia. Yang kedua, peserta didik mampu mengelompokkan aktivitas ekonomi berdasarkan lingkungan alam yang cocok dengan tepat. Nah, sekarang kita mulai ya. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Nah, apa yang dimaksud dengan lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung. Nah, sekarang kita pelajari dulu apa manfaat lingkungan bagi manusia. Berikut ini adalah fungsi lingkungan bagi kehidupan manusia. Yang pertama adalah sebagai tempat bertahan hidup. Lingkungan hidup merupakan suatu tempat di mana di dalamnya terdapat unsur-unsur. Nah, unsur-unsur ini memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Perhatikanlah contoh berikut ini. Yang pertama, ketersediaan udara yang sangat diperlukan untuk sistem pernafasan baik bagi manusia maupun makhluk hidup yang lainnya. Yang kedua, keterbatasan sinar matahari sebagai sumber energi cahaya. Yang ketiga, ketersediaan air yang dipergunakan untuk minum, mandi, irigasi, dan pembangkit listrik. Dan yang terakhir, ketersediaan hewan dan tumbuh-tumbuhan yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sumber protein hewani dan nabati. Lalu ada lagi, ketersediaan lahan yang merupakan suatu kebutuhan bagi manusia untuk mendirikan sarana dan prasarana yang menunjang kehidupan. Nah, di sini kalian bisa melihat seperti ini ya, bangunan tempat tinggal, sarana pendidikan, dan sarana hiburan. Banyak sekali kekayaan alam yang terkandung dalam lingkungan sebagai salah satu sumber utama bagi pendapatan manusia. Barang-barang alam tersebut dapat diolah menjadi berbagai jenis produk yang dapat mendukung perekonomian manusia. Nah, yang kedua, manfaat lingkungan adalah sebagai tempat untuk bekerja. Contohnya adalah peternakan, perkebunan, pertanian, bahan mentah untuk industri, serta perikanan. Contohnya bisa kalian lihat ini ya. Di lingkungan manapun kita bisa menjadikannya sebagai tempat untuk bekerja. Nah, itu adalah salah satu manfaat lingkungan. Lalu yang ketiga adalah tempat untuk bersosialisasi atau tempat tinggal. Manusia merupakan makhluk sosial. Pada dasarnya mereka tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Nah, manfaat lingkungan sebagai tempat untuk bersosialisasi atau tempat tinggal adalah untuk menciptakan tempat tinggal yang baik dan hidup saling berdampingan, bekerja sama, dan tolong-menolong. Seperti contoh pada gambar berikut ini. Ini sebaiknya dilakukan di lingkungan tempat kalian berada. Kemudian sarana edukasi.
Lingkungan hidup juga menyediakan sarana pembelajaran bagi manusia, di mana kita bisa melakukan hal-hal untuk menambah wawasan kita, seperti mengadakan penelitian lingkungan, studi, dan lain-lain. Sekarang kita akan mempelajari pengaruh wilayah terhadap perekonomian masyarakat. Aktivitas ekonomi masyarakat yang berkaitan dengan sumber daya alam tergantung pada keadaan alam sekitar. Wilayah Indonesia memiliki kenampakan alam yang beraneka ragam, misalnya pantai, laut, sungai, padang rumput, ada dataran tinggi dan dataran rendah. Kondisi yang berbeda-beda ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Yang pertama akan kita bahas adalah pantai. Pantai adalah daerah perbatasan di antara daratan dan lautan. Sebagian besar penduduknya mencari nafkah sebagai nelayan. Mereka mencari aneka hasil laut seperti rumput laut, kerang, dan ikan laut untuk dijual. Ada juga penduduk yang melakukan kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan daerah wisata pantai dengan berbagai cara. Seperti kalian lihat, berikut ini misalnya penduduk tersebut menjual souvenir, membuka restoran dan penginapan, dan jasa transportasi. Kemudian laut juga memiliki banyak potensi. Nelayan bisa mendapat berbagai hasil laut seperti ikan, udang, kepiting, rumput laut, dan lain-lain. Ada juga kegiatan pengeboran sumber energi minyak bumi di laut. Selain itu, laut juga dapat dimanfaatkan sebagai wisata bahari dengan keindahan bawah laut yang memukau, seperti Kepulauan Raja Ampat Papua dan Bunaken Sulawesi Utara. Manfaat sungai sangat banyak dalam kehidupan masyarakat, terutama yang ada di sekitarnya. Nah, ini dia potensi sungai yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber pengairan atau irigasi, sumber air, jalur transportasi air, dan juga tempat aktivitas jual beli. Karena ada juga pasar terapung. Coba kalian cari di mana itu ya. Yang keempat adalah dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan wilayah datar yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Banyak kegiatan perekonomian yang bisa dilakukan di dataran tinggi. Contohnya bertani dan berkebun atau tempat wisata. Di sana, orang-orang dapat bekerja sebagai pemandu wisata, berjualan, dan membuka penginapan. Kemudian dataran rendah. Dataran rendah merupakan bagian dari daratan yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah paling banyak ditinggali oleh manusia. Banyak penduduk tinggal di daerah ini. Masyarakat yang berada di daerah ini terbagi menjadi dua, yaitu masyarakat pedesaan dan perkotaan. Masyarakat pedesaan melakukan kegiatan ekonomi dengan bercocok tanam, bekerja di pabrik, berjualan, dan sebagai pengrajin. Sedangkan masyarakat perkotaan sebagian besar berusaha di bidang industri dan menjadi pegawai pemerintahan. Nah, sekarang kita masuk ke latihan soal yang pertama. Bacalah bacaan di buku siswa halaman 6-7
lalu lengkapilah peta pikiran yang ada. Ini adalah bacaannya jika kalian tidak sempat untuk membuka buku. Kalian bisa mempause sejenak ya anak-anak. Ini adalah terusan dari bacaannya. Nah, sekarang kita menuju ke soal dan pembahasan bacaan. Sebelumnya kalian harus mengisi peta pikiran ini. Setelah kalian selesai, kalian bisa memutar kembali dan kita akan membahasnya. Yang pertama, apakah lingkungan itu? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi kehidupan manusia. Nah, apakah lingkungan hanya bermanfaat bagi manusia? Mengapa? Jelaskanlah. Lingkungan bermanfaat bagi manusia dan juga hewan karena mereka hidup di dalamnya. Nah, pertanyaan peta pikiran selanjutnya adalah mengapa lingkungan bisa mempengaruhi aktivitas manusia? Karena manusia melakukan aktivitasnya di lingkungan tersebut. Lingkungan yang berbeda, aktivitas yang dilakukan juga berbeda. Apa saja fungsi lingkungan bagi manusia? Lingkungan sebagai tempat mencari makan, sebagai tempat bekerja, dan juga sebagai tempat tinggal. Dan ada berapa jenis lingkungan? Sebutkanlah. Ada 2 jenis, yaitu lingkungan alam dan lingkungan sosial. Apakah kalian sudah benar? Ya, bagus. Sekarang kita ke latihan soal yang kedua. Kamu telah membaca bacaan yang berjudul lingkungan. Nah, sekarang carilah informasi mengenai manfaat lingkungan dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Carilah informasi dengan cara bertanya atau melakukan wawancara. Seharusnya kalian betul-betul melaksanakan supaya kalian bisa lebih tahu keadaan di lingkungan sekitar kalian. Dan ini Ibu mempunyai contoh manfaat lingkungannya, yaitu tempat mencari nafkah, tempat membangun rumah untuk tempat tinggal, tempat membangun dan tempat untuk bekerja, tempat melakukan aktivitas, tempat memanen hasil pertanian perkebunan, tempat memanen ikan, tempat tinggal hewan dan manusia, tempat berinteraksi, tempat untuk mencari makan, dan tempat untuk menimba ilmu. Kalian bisa sebutkan lagi? Silakan. Nah, selanjutnya kita menuju ke latihan soal yang ketiga. Bacalah bacaan di buku siswa, lalu lengkapilah peta pikiran yang ada. Coba kalian lihat di buku siswa halaman 26 ya. Kalian bisa menghentikan sejenak video ini untuk membacanya juga. Nah, sekarang kita menuju ke pertanyaannya. Kalian disuruh untuk membuat peta pikiran lagi berdasarkan bacaan yang telah kalian baca. Nah, bacaannya adalah manusia dan lingkungan, judulnya kalian taruh di tengah, kemudian pokok-pokok kalimat atau ide pokoknya kalian tuliskan. Karena ada 3 paragraf, pasti ada gagasan pokoknya. Yang pertama, lingkungan memiliki daya dukung bagi kehidupan. Apa maksudnya? Maksudnya, lingkungan memiliki kemampuan untuk mendukung kehidupan. Kemudian, sikap apa yang seharusnya dilakukan manusia terhadap lingkungan? Nah, ini ada di paragraf yang kedua, dan jawabannya kita harus menjaganya dan selalu bertanggung jawab. Dan kemudian di paragraf ketiga, mengapa manusia harus baik terhadap lingkungan? Karena manusia membutuhkan lingkungan untuk tempat tinggal dan bertahan hidup. Dan juga supaya lingkungan yang kita tinggali tidak rusak
dan menimbulkan kerugian bagi kehidupan makhluk hidup lainnya. Semoga kalian sudah menjawabnya dengan benar ya anak-anak. Jika kalian masih kurang paham, kalian bisa mengulang video ini lagi dari awal. Nah, kemudian kita ke latihan soal yang keempat. Kalian harus mengumpulkan informasi tentang aktivitas ekonomi yang ada di lingkungan daerah tempat tinggalmu. Kelompokkan aktivitas ekonomi tersebut berdasarkan lingkungan alam yang cocok. Coba kalian kerjakan sendiri dulu. Nah, sesudah itu akan kita bahas. Sudah selesai? Baik, kita bahas pantai. Aktivitas ekonomi yang bisa dilakukan adalah kebanyakan di sektor pariwisata, kompleks-kompleks pertokoan, lalu penginapan dan hotel, jasa pemandu wisata, penyewaan alat-alat penyelam. Itu pekerjaan yang bisa dilakukan. Nah, kemudian di laut bisa wisata bahari, lalu pengeboran sumber energi minyak bumi, dan memanfaatkan berbagai hasil laut. Sungai, kalian bisa mendirikan pasar terapung, kemudian objek wisata, dan sumber pengairan bagi pertaniannya. Di dataran tinggi, yang mungkin bisa dilakukan dalam sektor pertanian, peternakan, dan tempat wisata juga. Sedangkan untuk dataran rendah, kebanyakan dipakai untuk pertanian dan peternakan. Sudah jelas ya? Bagus sekali. Nah, demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak semakin paham dan dapat memahami lingkungan sekitar kalian. Terima kasih ya, sampai jumpa lagi. Dah.